Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dengan kegiatan Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara, Yayasan Raket Prasojo. Nah, para pemirsa, beberapa waktu yang lalu ada beberapa pertanyaan dari anggota kita. Salah satunya adalah Saudara Prayitno. Beliau ini Jadel, Jawa Deli, orang Jawa yang ada di Serdang Bedage di Sumatera Utara. Terus juga ada Pak Atang, asli orang Dayak, tinggal di Sintang, Kalimantan Barat. Dan juga saudara-saudara kita lain yang ada di Sasak, di Jakarta, di Kalimantan yang lainnya. Ini bertanya kepada kita, ini siapa yang awalnya dulu memiliki ide besar tentang pendirian organisasi Raket Prasojo yang memiliki visi misi besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, supaya bangsa ini mampu bangkit dan membuat peradaban kembali. Karena saat ini memang diakui atau tidak bangsa kita terpuruk. Sejak bangsa ini mabuk dogma 500 tahun yang lalu, bangsa ini tidak mampu membuat peradaban. Sangat berbeda sebelum itu. Bangsa kita mampu menguasai dunia, bangsa kita mampu membuat peradaban dan selalu di depan menjadi pemimpin dunia. Nah, saat ini kita sedang kumpul sebagian dari anggota kita, karena anggota kita memang Nusantara, sementara yang tinggal di Malang Raya ya sebagian. Sehingga malam ini ada juga anggota kita jauh-jauh ini dari Danau Toba, ini itu Christina Gultom, asli orang Batak. Ini satu daerah dengan tadi Serdang Dage, tapi cukup jauh ya walaupun satu daerah. Karena itu sambil menunggu ketika ya, tradisi kita setiap memperingati tutupan bulan Suro, ini kita kan wilujengannya itu kan nanti jam 11 malam. Nah, sambil nunggu kita membuat konten, kita menceritakan bagaimana asal muasal berdirinya organisasi ini. Dan ternyata Tuhan mengendaki, alam semesta mengendaki, sehingga malam ini juga hadir orang-orang yang anggota kita yang awal kita berdiri, organisasi ini berdiri, ini hadir di sini. Organisasi ini berdiri pertama ini adalah tahun 1995. Waktu itu masih berbentuk OTB. OTB ini adalah organisasi tanpa bentuk. Dalam artian apa OTB itu? Bentuknya adalah paguyuban memang, tetapi belum berbadan hukum. Setelah itu kita melakukan berbagai kegiatan. Salah satunya ketika tahun 97 akhir, kalau nggak 98 awal, kita waktu itu siaran di radio TT77. Sebelum siaran itu kita sampaikan juga bahasanya berawal dari keprihatinan kita, bangsa yang terpuruk. Kita tidak lagi mampu membuat peradaban. Kita kehilangan jati diri. Waktu itu awal berdirinya organisasi ini, yang memiliki ide awal memang saya. Setelah itu saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa
teman-teman waktu itu dari TNI AD. Dari TNI AD ada banyak orang waktu itu, sampai saya lupa. TNI AD ini dari Kostrad, ada beberapa orang, ada sekitar 7 atau 9 orang waktu itu. Kita ngobrol-ngobrol, kita menyadari karena ketika berkembangnya zaman ini, yang namanya perang itu tidak lagi seperti dulu dengan mengandalkan banyaknya tentara dan canggihnya persenjataan. Selain dari Kostrad waktu itu juga diawali dari salah satunya adalah pendirinya itu adalah Kolonel Tugino Soekarno SE. Beliau waktu itu awal masih Wakapuskopat. Pangkatnya beliau waktu itu masih belum kolonel, tapi masih letkol. Terus ada Pak Duryat Wiryokartono, Kepala BLK Wonojati. Jadi ada saya, setelah itu ada Letkol Tugino, ada Pak Duryat Wiryokartono, Kepala BLK Wonojati. Beliau sudah almarhum, sudah suwargi. Nah, setelah itu dalam perkembangannya kita ketambahan lagi suwargi Pak Broto, sehingga yang awal pendirian itu ketuanya saya, sekretarisnya adalah Insinyur Suprapto, salah satu pegawai Balitkabi, karena pemikiran-pemikiran yang sama kita berdirikan organisasi itu. Nah, setelah itu kedatangan Pak Broto. Waktu itu beliau sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang ada di kantor pembantu gubernur di Malang yang sekarang menjadi Bakorwil. Jadi pada waktu itu urusan pariwisata ini belum diserahkan kepada pemerintah tingkat 2, masih dipegang oleh provinsi. Nah, setelah bergabungnya Pak Broto, saya menjadi sekretaris, beliaunya menjadi ketua, karena beliau yang lebih senior, lebih mumpuni segalanya lah. Sekaligus saya harus banyak belajar tentang keorganisasian, sehingga secara pribadi maupun secara organisasi kami sangat berterima kasih kepada Pak Broto ini, karena beliau yang ngajari saya tentang berorganisasi. Akhirnya tahun 98 kita siaran di radio TT77 tadi. Keprihatinan itu semakin nyata. Yang awalnya kita melihat fakta di lapangan, setelah itu kita membaca-baca banyak buku yang menjadi penguat motivator semangat kita untuk terus berjuang adalah tulisan-tulisan Ki Hajar Dewantoro. Ternyata beliau jauh-jauh hari sudah menyadari tentang perang budaya atau proxy war. Salah satu tulisan beliau yang saya sangat betul-betul mengena di hati saya adalah beliau menulis, untuk mengalahkan suatu bangsa tidak harus dengan kekuatan militer dan persenjataan canggih, tapi kuasailah budayanya, akan hancurlah. Kuasailah dan hancurkan budayanya, akan hancurlah suatu bangsa tadi. Dan ternyata ini betul-betul menjadi nyata di depan mata kita. Saat ini barangkali kita semakin kesulitan mencari di mana sih orang Jawa, di mana sih orang Batak, di mana sih orang Madura, di mana sih orang Indonesia dengan segala jati diri
orang Jawa, orang Batak, orang Madura, dan orang Indonesia tadi. Bangsa ini betul-betul menjadi bangsa duplikat bangsa lain. Kita betul-betul terjajah. Kita terus berjuang. Nah, ini tentang bagaimana perjuangan kita. Ini hadir di tengah-tengah kita. Ini salah satu anggota kita lama yang lama nggak muncul-muncul gitu. Nah, ini Mas Junaidi. Rahayu Mas Junaidi. Rahayu. Nah, ini kita minta testimoni atau cerita dari Mas Junaidi bagaimana sepak terjang organisasi kita pada awal-awal itu. Nih, silakan Mas Junaidi. Oke, matur nuwun. Saya ini awalnya pendengar Pak Sutrimo di acara Radio TT77. Nah, setelah itu lama mengikuti, terus ada undangan. Tahun kira-kira ya 97-98. Di rumah panjenengan pun Pak Subroto. Pak Subroto, Jalan Kunto Pasworo 2. Jalan Kunto Pasworo 2. Bolehan. Saya hadir. Waktu itu 4 orang dari Pendit. Saya, Bobi, Sutrisno sama Pak Bejan. Saya yang saya tahu di Malang ini pertama kali ya Raket Prasojo ini. Waktu itu kita berempat itu ngisi buku tamu itu, yang ngisi. Tapi setelahnya gak apa-apa ini kok di ada rasa sedikit ketakutan pada waktu itu. Ya maklum di waktu itu belum ada memang. Nah, setelah itu kita lama, kita nggak tahu gimana perkembangannya. Akhirnya ketemu Mas Mul ini, saya diceritain, oh aku kenal, aku biar pendengare. Gitu. Ya dari saya ya itu jadi yang bisa saya ceritakan. Jadi Mas Junaidi, Mas Junaidi waktu itu dengar kita di radio TT77. Saya itu ikut hadir, beberapa kali hadir sehingga Mas Junaidi itu merupakan saksi hidup. Ketika di Malang belum ada organisasi yang bergerak berjuang tentang budaya. Belum ada orang yang berani bicara tentang pergerakan budaya. Itu Raket Prasojo sudah tampil lebih dulu. Apalagi pada masa itu, pada masa Orde Baru itu bukan rahasia lagi. Orang kumpul-kumpul itu takut gitu loh waktu itu. Jadi kebebasan berkumpul dan berserikat di masa Orde Baru kan tidak sebebas setelah masa reformasi, kata Mas Junaidi. Iya, apalagi bahas budaya karena belum ada. Belum ada. Setahu saya loh, tapi nggak tahu lagi. Barangkali apa yang menjadi testimoni atau kesaksian Mas Junaidi itu memang ada benarnya ya, karena pada waktu itu jarang atau belum ada yang bicara tentang pergerakan budaya. Kalau orang kesenian barangkali masih ada, ya. Terus penghayat, aliran kepercayaan ada. Tapi yang bicara tentang pergerakan budaya, bagaimana bangsa ini berdaulat, berjati diri untuk kembali membangun sebuah peradaban, itu memang waktu itu belum ada yang berani bicara waktu itu ke publik. Dan Raket Prasojo memiliki misi mencerdaskan bangsa ini supaya tidak mabuk dogma. Entah itu dogma asing, entah itu dogma lokal. Karena ketika bangsa ini mabuk dogma, itu tentunya bangsa ini akan terpuruk seperti yang dialami Eropa sebelum abad ke-15. Tapi di sisi lain, dengan konsep mencerdaskan kehidupan bangsa, berjati diri tadi dan berdaulat di bidang budaya, ini menjadikan Raket Prasojo menjadi organisasi yang tidak bersifat kultus, tidak bersifat dogmatis, tetapi siapapun yang bergabung itu diajak mikir. Nah, sehingga di sisi lain kita membuat orang berpikir cerdas, berpikir kritis, sehingga menjadikan Raket Prasojo anggota itu silih berganti ya, keluar masuk, atau kadang-kadang ngumpul pun mereka istilahnya berbeda dengan organisasi yang pengkultusan, misalnya semuanya patuh pada sang guru besar gitu ya, sang pemimpin itu.
Nah ini kalau menurut tanggapan ya, misalnya pemikiran tanggapan Mas Junedi sendiri bagaimana pada waktu itu? Pada waktu itu kita kan ya memang ini satu-satunya. Iya, satu-satunya ini. Ya, ya bagus lah karena yang lain belum muncul. Iya. Yang diharapkan kemunculan kelompok-kelompok budaya ini bisa seperti Raket Prasojo, itu tidak ada pengkultusan ke pengurus atau bini sepuh, itu bisa sharing untuk perjuangannya seperti apa. Terima kasih Mas Junedi. Memang kita organisasi misalnya satu-satunya waktu itu, bahkan sampai detik ini gitu loh. Sampai detik ini belum ada organisasi yang mirip dengan kita, yang membuat misalnya anggotanya itu tidak mengkultuskan sang guru, tidak dogmatis, mengajak berpikir cerdas, kritis. Ini memang ya sampai detik ini kita belum menemukan lain. Ya mudah-mudahan akan muncul organisasi-organisasi lain. Ini fase awal Raket Prasojo. Jadi, nah setelah itu baru tahun 99, karena ternyata masyarakat itu banyak yang antusias. Itu tahun 99 baru kita uruskan legalitas. Tahun 99 itu organisasi kita legalitasnya merupakan yayasan. Kegiatannya ya kita sarasian, kajian-kajian, sehingga tadi Mas Junedi juga sudah memberikan kesaksian testimoni. Tidak ada pengkultusan, jadi kita kumpul, dia waktu itu di rumahnya Pak Broto, kebetulan beliau punya rumah punya tempat khusus ya Mas Junedi ya, jadi tidak campur dengan rumah induk ya. Barangkali mirip mirip rumah saya sekarang lah, mirip. Jadi ada rumah induk yang memang untuk keluarga, terus di sini kita bangun semacam padepokan atau sanggar yang kita bisa untuk kumpul, bisa untuk saling sharing, saling diskusi. Ini fase awal dari Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Dan Raket Prasojo ini seperti miniatur Nusantara. Seperti miniatur Nusantara, seperti miniatur Indonesia, karena seperti halnya negara kita, Indonesia berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan agama apapun. Sehingga ketika orang berkumpul di Raket Prasojo, mulai awal ini Mas Junedi tahu persis, kita nggak boleh bicara agama, kita nggak boleh bicara tentang kadang-kadang orang ngiranya kita kan aliran kepercayaan gitu ya. Ketika orang bicara tentang sebuah ajaran aliran kepercayaan pun kita tidak perbolehkan. Kenapa? Bahkan di dalam ADART kita pun jelas, Raket Prasojo bukan organisasi keagamaan dan bukan organisasi aliran kepercayaan. Karena agama atau aliran kepercayaan itu merupakan ranah privasi. Kalau diungkapkan ke publik, itu terlalu riskan sebenarnya. Sesuatu yang bersifat privasi, kalau diangkat ke publik itu sangat riskan. Dan itu ternyata terbukti. Raket Prasojo punya pemikiran jauh selangkah lebih maju. Saat ini ketika agama atau keyakinan itu dibawa ke ranah publik, terjadi pro kontra. Bukan rahasia lagi saat ini, sesama Islam bentrok, sesama Kristen bentrok, ya. Sesama penghayat bentrok. Karena itu ranah privasi. Ketika bicara tentang keyakinan, jangankan dengan orang lain, kadang-kadang sama keluarga sendiri, sama istri, suami istri aja dan bisa beda. Itulah Raket Prasojo membuat ADART kita bukan organisasi keagamaan, bukan organisasi aliran kepercayaan, dan kita tidak mengurusi agama atau aliran kepercayaan anggota. Yang kita urusi adalah bagaimana bangsa ini berjati diri, berkepribadian, beradab, berkebudayaan, berpikir cerdas, berpikir kritis, supaya mampu membangun peradaban kembali. Seperti leluhur kita dulu, masa-masa kerajaan Majapahit, ya, kerajaan Singhasari, kerajaan Kahuripan, Mataram Medang Kamulan, Sriwijaya, dan lain sebagainya.
Sehingga dalam perkembangannya itu fase kedua itu ada masuknya Pak Ignatius Soekarno. Pak Broto sudah meninggal. Pak Ignatius Soekarno itu juga sudah meninggal. Beliau waktu itu Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Malang. Kalau Bapak Kolonel Tugino Soekarno SI ini walaupun seorang tentara, ini agamis banget, agamis ya, Islamnya kuat. Beliau naik haji 2 kali kalau nggak 3 kali. Tapi beliau berjati diri Jawa sehingga walaupun sudah naik haji 3 kali nggak pernah ganti nama. Terus menjadi nama Arab tuh nggak pernah gitu. Beliau mengakui betul, ya kita orang Jawa gitu. Walaupun sudah naik haji 3 kali namanya tetap Tugino Soekarno. Ini bisa menjadi panutan kita. Nah, kalau Pak Ignatius Soekarno ini merupakan Katolik yang taat. Ya. Selain pernah menjabat Kepala BPN Kota Malang, Kepala BPN Probolinggo, Kepala BPN Bojonegoro, dan terakhir kalau nggak salah di Kanwil BPN Jawa Timur. Beliau juga pernah menjadi pimpinan perguruan tinggi Widya Karya, perguruan tinggi Katolik. Bisa kita bayangkan kalau umpamanya agama dibawa ke ranah publik, ini yang satu Katolik, satu Islam bisa nggak karuan. Tapi dengan Rakat Prasojo kita sepakat tidak bicara agama dan aliran kepercayaan. Di sisi lain ketika sesuatu diangkat di publik kita harus siap pro kontra. Lah anehnya para kaum agamis itu lucu membawa agama ke publik. Tapi ketika dikritisi ada pro kontra mereka nggak siap. Mereka marah-marah, mereka baper. Padahal sesuatu yang diangkat ke publik itu pasti ada pro kontra. Contoh aja umpamanya kita dengan channel Rakat Prasojo TV ini kan diangkat ke publik. Pasti ada pro kontra ya, kita harus siap. Sehingga saya sering pesan ke Mas Puji selaku admin itu ketika ada penonton yang marah-marah itu saya bilang, Mas, ya biarkan saja. Ada yang marah, ada yang menghujat, ya biarkan saja, itu resiko di publik gitu. Jangankan di publik yang luas, wong kita bertetangga aja ada pro kontra kok. Pasti ada tetangga kita yang suka, ada juga tetangga kita yang tidak suka. Karena itu sangat benar yang dirintis oleh Bung Karno dengan Pancasilanya, agama itu ranah pribadi, jangan dibawa ke publik seharusnya. Tapi akhir-akhir ini malah seperti dipertontonkan, diperjualbelikan, yang menjadikan bangsa ini tercerai-berai. Nah, setelah tahun 1999 kita menjadi organisasi yang legalitasnya jelas, sebuah yayasan. Dan pada waktu itu untuk untuk peresmiannya, untuk perayaannya itu kita adakan di gedung Puskopat. Cari yang gratis yang jelas, karena waktu itu kepala Puskopatnya Bapak Kolonel Tugino Soekarno, kan kita nggak nyewa, bahkan kita banyak diberi fasilitas di situ. Itu tahun 99. Nah, kita juga semakin berkembang karena banyak media-media lain yang meminta kita untuk ngisi. Kalau awalnya itu Radio TT77, setelah itu kita siaran di Radio Andalus, kita siaran lagi di berbagai televisi lokal, mulai Batu TV, Antv, terus Malang TV juga pernah, Dama TV, JTV. Organisasi kita terus berkembang. Kita dalam bentuk-bentuk kajian. Dalam perkembangannya, ini juga ada suka dukanya, para pemirsa. Dan saya merasakan kepengurusan Rakat Prasojo yang ideal. Ini saya merasakan ketika ketuanya Pak Broto, saya sekretaris, ketua Dewan Pembinanya Kolonel Tugino Soekarno. Saya katakan ideal itu begini.
Karena kita sama-sama mengerti tupoksi, tugas pokok dan fungsi kepengurusan kita. Dan saya sebagai anak muda waktu itu banyak belajar kepada Suwargi Pak Broto. Karena sebelum itu ketika saya jadi ketua, ini tidak ideal. Kenapa? Karena waktu itu kita ketika bicara tupoksi organisasi, ketua ini ibaratnya adalah sopir yang dia harus, kalau kita ibaratkan mobil ya, organisasi itu kita ibaratkan mobil, ketua ini adalah sopir yang bertanggung jawab membawa mobil ini ke depan, belok kanan, belok kiri, ataupun atret ke belakang. Sekretaris ini yang menggodok berbagai program, ibaratnya mesin mobil, menggodok berbagai program kegiatan dengan meminta arahan dari ketua. Nah, bendahara ini ibaratnya adalah BBM mobil tadi. Nah, pada waktu ketuanya Pak Broto, saya banyak membuat program-program kerja sesuai arahan beliau. Jadi saya merasakan kepengurusan Rakat Prasojo yang ideal pada waktu itu adalah ketika saya jadi sekretaris, ketuanya Pak Broto. Organisasi terus berkembang. Setelah itu kita membentuk korwil-korwil. Waktu itu hampir di setiap kecamatan kita punya korwil. Di Malang Raya ini kita punya banyak korwil atau anak cabang. Setelah itu salah satunya waktu itu kita banyak aktif di Korwil Kromengan. Di Korwil Kromengan kita mengadakan berbagai kegiatan. Nah, ini ada juga saksi hidup kita bagaimana kita mengadakan kegiatan di Kromengan, tepatnya di Desa Jambuer. Nah, ini hadir Mbah Gino atau Gino Rowedi. Ini waktu itu dadi pamong di Desa Jambuer. Nah, silakan Mbah Gino, bagaimana cerita kesaksian waktu Rakat Prasojo di Jambuer. Yeah. Punten Pak, kula yang Jawi, basa Jawi. Oh nggih, monggo basa Jawi nanti kita terjemahkan. Nggih, monggo. Pripun ceritane waktu niku Rakat Prasojo teng Desa Jambuer? Oh ngoten. Nggih. Punten saderengipun nggih. Nah, Rakat Prasojo dhateng dusun Jambuer menika ingkang wiwitanipun kerawuhan Pak Trimo menika. Lah, Pak Trimo rawuh lek boten klentu taun 2003 atau 2004 yen kok lajeng Pak Trimo ngawontenaken Rakat Prasojo wonten mriku ning gunakaken perayaan wonten wulan Sura Pak nggih. Panjenengan gunakaken wonten perayaan wulan Sura menika nggih ngiras pantes kangge numbali desa Jambuer. Rene kula menika nggih iki oke dadosaken prangkat kula niki nggih matur nembah nuwun dene napa wedal wulan Sura tanggal 1 perayaan menika dipun tentokaken kalian Bapak Trimo menika. Lah niki ngundang jaranan Ponorogan nggih. Lah niku lajeng ngundang wayang wong napa lan penyanyi. Ngundang wayang kulit. Wayang kulit niku nggih. Gelaran wayang kulit nggih. Nah, nika luwih rame estu lajeng ndadosaken jenjem tentrem lan ayem yang desa Jambuer menika. Nah, wedal menika Bapak Trimo ingkang rawuh dhateng Jambuer. Nah, engko salajengipun Bapak Trimo lajeng bentuk dhateng kanca warga Jambuer, menika ingkang tumut dhateng Rakat Prasojo menika sampun kathah sanget samenika. Lajeng ngantos dumugi sakmenika. Niku lajeng dadosaken jenjem tentrem tiyang Jambuer. Kranten nika ingkang miwiti nggih Bapak Sutrimo menika Pak nggih. Kranten nika
kula sakmenika nggih sampun ngunduraken dados pamong Desa Jambuer. Nggih, pun pensiun, Pak. Nggih, pun pensiun. Nggih. Awit nika sampun lawas sanget. Kranten nika nggih dhateng para warga Jambuer niku nggih tasih sayek saikabraya dhateng menika Rakat Prasaja nggih tasih remen menika saking budaya Jawa, remen lek wonten sasi sura niku sami sedekah utawa menika wilujengan suran ngoten ngantos sepriki nggih menika saking asal usule saking Bapa Trima menika. Lah klantem nika rehne wedal dinten nika kula dipun undang kalian Bapa Trima wedal dinten kula dipun aturi nyeritakaken wiwit kawite wontenipun wonten Desa Jambuer Rakat Prasaja menika dos pundi. Nah, sejatosipun Rakat Prasaja niku nggih pun mlampahi. Wit nggih sampun leres ning lajeng Bapa Trima nika pancene remen dhateng pundi kemawon. Nggih dhateng gunung-gunung utawi menika mirsani saking pundi napa alas napa gunung lah. Kula nggih remen tumut kemawon. Kranten kula nggih remen tumut saking menika ngantos dugi gunung pundi mawon niku saking Gunung Wilis napa niku. Gunung Wilis, Gunung Rinjani. Gunung Renjani, Nggih. Gunung Salak, Lawu, Cerme, Gunung Lawu. Cerme, Gunung Madula sedaya. Gunung niku sering dipuruki. Kirangan napa 3 bulan pisan napa 2 bulan pisan niku saged dipun puruki. Nggih, mboten namung kula kiambak. Lah menika saking warga kanca Jambuer sing remen nggih tumut. Nah niki kula ngantos sepriki ngantos dados emut-emut kula niku wah sapa gunung niku nggih luwih sae, luwih leres pancen wong Jawa. Awit wong niki kados to tiyang ingkang kados Pak Soekarno mon sobonen gunung kaene nggih tapa lah kula niku nggih tah elok-elok tah masya ngono dadosipun sedaya menika kathah sing remen Nggih. teng Gunung Arjuna nggih. Nah nggih maten Pak Trima nggih. Nggih, matur Pak Gino. Nah, para pemirsa, ya ini tadi bahasa Jawa saya sedikit terjemahkan. Nah, pada waktu itu berawal dari beberapa warga di Desa Jambuer Kromengan ini juga pendengar di radio TT77 maupun radio lain seperti Mas Junedi tadi. Setelah itu warga itu kumpul ya di sana, terus ngundang kita. Akhirnya kita adakan rintisan organisasi dan juga berbagai kegiatan-kegiatan. Tadi Pak Gino menceritakan masyarakat sana menyambut baik, ada kegiatan suran, bersih desa, ya. Numbali desa ya. Warga masyarakat menjadi damai, tentram, terus apa namanya dan juga Pak Gino ini ikut saya ya, termasuk tim Mider Nusantara. Tadi diceritakan ke gunung-gunung mulai di Gunung Arjuna, Gunung Cerme, Gunung Rinjani, Gunung Agung di Bali, terus Gunung Salak. Bahkan Pak Gino ini yang paling jauh itu ikut ke Sumbawa, Lombok, ikut ke Palembang, ya, ke Sumatera Selatan. Ya. Ini tadi yang diceritakan Pak Gino seperti itu. Nah, tentunya tidak ada perjalanan yang mulus. Sehingga saya pun Rakat Prasaja ini pernah difitnah. Saya pernah difitnah katanya saya ini korupsi. Ya memang kalau orang yang nggak paham kan langsung langsung ditelan mentah. Bagi orang yang tahu berorganisasi tentu akan bertanya, loh kalau yang Pak Sutrimo korupsi yang dikorupsi apa? Bukan uang negara. Kita organisasi tidak menerima bantuan dari negara, uang negara, uang pemerintah. Organisasi ini juga tidak ada iuran wajib anggota. Kalau umpamanya anggota itu ada iuran wajib, mengumpul umpamanya 1.000 orang, per orang 1 juta.
1 juta kali 1000 kan sudah 1 miliar. Nah ini bisa dikorupsi lah, sementara di organisasi ini tidak ada iuran anggota. Terus yang dikorupsi apa? Saya pernah difitnah dikorupsi, saya pernah difitnah katanya jual orang. Nah, ini Pak Gino ini yang begitu setia, malah ikut membersihkan nama kita. Nah, ini termasuk namanya suka duka perjuangan. Bagaimana kita ingin membangkitkan, mencerdaskan bangsa ini. Lah ini Pak Gino dos pundi niku wektu niku kok nganti rakyat prasaja nganti sing jenenge Sutrimo difitnah korupsi, difitnah ngedol wong niku pripun Pak Gino niku ceritane? Oh, kan ceritane niku. Niku ceritane pancene kanca sing mboten remen Pak nggih. Ya, kanca mboten remen iki pancen nggih Jang nggih ngoten niku enten ingkang remen kan mboten lah. Sing mboten remen niku lan ndamel omongan sing mboten leres, mboten sae awit jenengan niku dipun citaken ngedol wong lho. Lah ngedol wong niku ya napa wong didol nanti oleh duwe kondi sing nuku sapa nggih. Nate kula tak ngerti ngoten niku. Lho, sampean gak ngerti Pak Gino. Lho, mulane gak ngerti aku takon, sejatine iki aku lho sing ngeturno sampai jebun ndi wae tak turno. Lah kok kitane ngedol wong. Lah mangkane aku jebun ndi gak tumun nek ngedol wong. Wonge ya gak ditawakno. Lah piye yo kok iso omong sampean sing bener iku gak bener jane omong sampean. Lah kok iso gak bener? Lah kok kowe iso ngarani Bapak trimo ngedol wong ki piye karepmu? Ngene. Awit yo kadang oleh dhuwit diwehi dhewe wong ya aku gak tau diwehi. Lah kowe gak gelem njaluk. Lek kowe njaluk mungkin mbok timboke kan didumi. Ngono lho lah. Kowe gak njaluk kon ngwehi. Lah iku ge tuku bensin. Mosok gak ngerti yo. Wong rono-rono yo numpak motor iku. Lah kowe iki aja ngono kowe jenenge mitnah wong. Ora bener, ora becik, ora apik dadi wong lek amen kowe wong teman-teman Jawa ya sing ngerteni. Dadi sing ngerti temenan aja mung karepmu dhewe. Yen karepmu dhewe iku ndadekne celone karo kancane, ngerti ya kowe. Lek kowe wis ngerti ya iku omong aku iku ugemono. Ora gelem ngugemi omong aku ya kowe gawe benermu dhewe. Yen wong gawe bener dhewe iki ya ora bener tenan jenenge wong kleru luput. Salah kleru iki pancene gawane ngurip ning aja gampang iku mitnah wong. Engko sanu-sanu kancane kaya aku kan kok fitnah. Nah, ngono kuwi enggak bener, aja pisan-pisan ngono. Aku ya pumpung gelem omong mbek awakmu ya. Lah, ben-ben nek wis enggak omong karo awakmu wegah aku ngelekno awakmu. Soale awakmu ki wong ndadrak. Nah, wong ndadrak ora genah kuwi. Sik ya kowe iki duwe kanca sing sering-sering iku mangko pok rasani barang ngono iku. Kaya to Pak Tumin, pok jak ngrasani iku Bapak Sutrimo iku jare ngedol wong. Ha. Kaya to ngono iku ya enggak bener. Ngono lho. Mulane bumbung rong kadung jadi terusne omongan kaya mangkono. Sing wis ya wis, sing durung aja dibaleni. Ya. Pak Gino, Pak Gino waktu Pak Gino ngetutke kula nganti tekan Sumbawa, Lombok, Palembang niku Pak Gino dijaluk duit mboten? Kula mboten. Mboten nate. Jenengan jaluti dhuwit niku mboten nate. Kula niku palah ngeten lho, Pak Trimo iku jane oleh bayaran kondi, oleh dhuwit kondi, kok enggawani wong sampai jebul ngendi aku gak tahu kok aku kok bayar montore saene, malah kok saben-saben leren dijak nang warung. Nah, ora kang suwe maneh jak nang warung maneh. Apa wis luwe urung luwe barang jak nang warung ping. Lah iki duwike apa akeh men. Ya gak maido maneh ya. Pak Timo iki anjen gampang disangoni sanak dulur. Mergone pancen ya remen karo Pak Timo iku. Lek wong gak remen ya gak gelem nyangoni. Ngono lho. Sakjane mek ngono lho. Nah, saiki ya wis ngono iku aturku. Nggih. Nggih, matur Pak Gino. Nggih. Para pemirsa, saya sedikit terjemahkan. Jadi Pak Gino tadi memberikan testimoni. Ada memang orang yang tidak suka, ya iri tentunya, itu memfitnah kita, katanya jual orang, memfitnah kita korupsi. Padahal faktanya
ini Pak Gino ini ngikuti saya kemana-mana itu enggak pernah saya itu minta duit gitu loh. Kalaupun toh ada kalanya ada orang yang ngasih ya, itu untuk bantu ya, itu sebenarnya pun juga tidak seberapa. Sehingga pada waktu itu ya saya itu juga manusia itu juga punya emosi. Saya sempat waktu itu juga sempat mengeluarkan kata-kata yang apa istilahnya melampiaskan kejengkelan saya. Karena yang memfitnah saya itu juga ikut kemana-mana sebenarnya dan tidak pernah saya mintai duit gitu loh. Ibaratnya apa? Kalau bahasa Jawanya gini, melaku tak gendong, mangan tak dulang, turu tak kemuli. Jalan saya gendong karena pakai mobil saya, BBM-nya saya yang beli. Mangan tak dulang. Makan ke warung, tadi Pak Gino juga memberikan kesaksian sering berkali-kali kita ke warung, yang bayari juga saya. Padahal saya sendiri malah tidak makan nasi. Jadi Pak Gino ya? Ya. Sampeyan ndak tahu mangan kok sego sing dipangan niku adang kala iku ya mek iku sepe, lek enek sepe gedang. Lek enek gedang lek gak ono ngono ya malah njuko kulup iku. Lah wong Pak Trimo sing dijuko malah kulup. Lah kancane sing dijukuk koyo sego ambek endok. Nah, lah Pak Trimo sing dijukuk ya mek endoke tok, nek segone enggak gelem. Segone diwekno kancane kabeh. Kancane sampe momo wong sego akeh. Nah, iki lho. Nggih, ya itu para pemirsa. Jadi ya bukan kita mau pamer ndak, ya karena kebetulan saya mulai udah lama saya tidak mengkonsumsi beras. Ya. Kalau orang Jawa bilang waidamen. Ya. Bahkan saya sendiri tidak makan. Itu yang penting buat saya adalah rombongan saya jangan sampai kelaparan gitu. Karena itulah saya yakin betul hukum tanam tuai. Kalau saya banyak menanam tentunya pun akan menuai. Barangkali itu yang saya jalankan selama ini. Seperti halnya peringatan Wilujengan Suro malam ini. Ini setiap siapapun yang bantu saya umumkan di grup. Kemarin yang bantu mamanya Pak Atang. Kalau nggak salah waktu itu berapa? 130.000 Pak Atang dari Sintang. Mohon maaf Pak Atang kalau saya salah sebut. Pokoknya 100 berapa gitu saya lupa tuh. 130.000 kalau nggak salah. Setelah itu ada Mbak Sri Eka Lestari. Mbak Eka Sri Lestari dari Tulungagung. Bantu 150.000. Terus Mas Hadi Keden 100.000. Terus Bu Stefani Liana Magelang 350.000. Terus ini itu Christina Gultom dari Medan ini bantu 300.000. Terus siapa lagi kemarin itu? Kalau saya hitung-hitung entah itu dapat 1 juta atau tidak saya nggak tahu. Sementara biaya yang kita gunakan ya, kalau untuk Wilujengan Suro seperti ini ya paling nggak ya di atas 2 juta. Oh ya kemarin termasuk Pak Budi Sulaksono bantu 100.000. Beliau waktu itu ngasih saya uang 200, yang 100 untuk bayar kalender, yang 1 untuk bantu Wilujengan ini. Semua itu saya selalu terbuka, mesti saya umumkan di grup. Dan kita ada 3 grup. Grup Raket Prasojo 1, grup Raket Prasojo 2, grup Boworoso. Kita selalu terbuka. Karena biasanya dimanapun juga namanya duit ini sangat riskan. Jangan sampai menjadi fitnah. Nah itu tadi cerita dari Pak Gino yang dari Desa Jambuwer, Kecamatan Kromengan. Nah, terbentuknya Korwil atau PAC di tiap kecamatan terus berkembang. Salah satunya waktu itu terbentuknya Korwil atau PAC Kecamatan Donomulyo, tepatnya di Desa Kedung Salam. Sehingga saya sering ke sana waktu itu, ke Desa Kedung Salam. Kita memberikan pembinaan, kita memberikan penghargaan ya, istilahnya reward
bagi para beberapa penggiat budaya. Nah, ketika kita sering ke Desa Kedung Salam, entah itu ke Pantai Ngliepnya, ke Gunung Kombang, ya, Mas Santoso juru kuncinya, setelah itu ke ke Pak Miin Purwanto, ya. Terus juga ke Sendang Kamulian, waktu itu ke Mbah Bejo. Nah, ketika kita ke sana itu suatu saat, kalau nggak salah tahun 2008, kita ketemu saudara kita sedulur lanang, yaitu Kang Mas Musrifin, ya. Waktu itu belum kita beri gelar kiai tahun 2008, karena dalam konsep budaya Jawa, kiai itu adalah miliknya budaya Jawa, bukan milik agama apapun. Kalau sekarang beliau punya gelar Kang Mas Kiai Kanjeng Raden Tumenggung Mukamat Musrifin Rekso Budoyo. Nah, ini beliau bergabung dengan kita mulai tahun 2008. Sugeng dalu Kang Mas Kiai, Rahayu. Ya, ini bagaimana tentang kesan Kang Mas Kiai, tanggapan Kang Mas Kiai tentang perjuangan-perjuangan kita nih Kang Mas Kiai. Ji, silakan. Panjangkan lebar kali tinggi. Ji, monggo. Ji. Sebelumnya nyuwun izin. Ji. Selamat malam pemirsa Rakyat Prasaja dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ong Ulun Basuki Langgeng, Rahayu. Rahayu Sagung Tumati. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami, pada ketua. Saya akan bercerita panjang kali lebar kali tinggi, mohon waktu yang diberikan kepada saya akan saya manfaatkan semampu saya agar pemirsa bisa memahami apa sebenarnya yang membuat saya bergabung dalam Yayasan Rakyat Prasaja, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Cerita awal, cerita asal sebagaimana yang diceritakan oleh Bapak Sutrimo tadi. Suatu kebetulan yang tidak terencanakan, kebetulan kami seringkali melakukan, kalau menurut agama kami namanya riyadhah, kalau cara bahasa Jawanya tirakatan, di tempat-tempat yang juga senantiasa beliau bersama sesepuh-sesepuh di Rakyat Prasaja datangi, yaitu entah gunung, entah pantai, entah pepundan-pepundan yang dikeramatkan. Kebetulan salah satu seorang muslim yang memakai dasar dan landasan yang boleh saya katakan di sini, saya masuk ke Rakyat Prasaja karena ada satu visi dan misi saya pribadi di luar visi dan misi Rakyat Prasaja, yang Rakyat Prasaja adalah organisasi bukan berlandaskan agama yang artinya menyebarkan agama atau menyebarkan aliran kepercayaan, bukan. Tapi visi misi saya ketika saya bergabung adalah membuka mata pada sedulur-sedulur saya yang muslim, mohon maaf tanpa memperkecil agama yang lain, karena seringkali di agama saya seringkali oknum-oknum penceramah, oknum-oknum yang berada di atas mimbar, berada di atas panggung, seringkali memandang sebelah mata pelaku-pelaku pelestari budaya. Seringkali pelaku pelestari budaya ini dipandang sebelah mata, bahkan tidak dipandang sama sekali. Yang selalu terjadi adalah satu ungkapan biasa dalam agama kami, musyrik, murtad, atau yang paling ringan namanya bid'ah. Kalau bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pemirsa Raket Praseja TV dimanapun berada, kesempatan malam ini tadi saya mohon izin kepada ketua dan yang hadir di malam ini dalam wilujengan penutupan bulan Suro atau Badrawarna dalam istilah Jawa, atau kalau orang Muslim namanya Muharram. Penutupannya kami mohon izin untuk menjelaskan, agama Islam itu tidak memandang sebelah mata pada pelestari budaya. Bukan malah mensyirikkan, mengkafirkan, memurtadkan, bahkan membid'ahkan. Perlu malam ini kami menjelaskan bahwasanya di agama Islam Allah Subhanahu wa taala Tuhan kami berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199. Ini mohon pemirsa yang beragama Islam bisa menyimak atau nanti setelah menyaksikan video ini, tayangan ini silakan dibuka, bahwasanya agama kita tidak melarang pelestarian budaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudil afwa wa amru bil urfi wa akrid anil jahilin. Nanti ada dua landasan, bahkan tiga landasan yang akan saya tunjukkan kepada pemirsa, khususnya yang beragama Islam, agar setelah tayangan ini tidak lagi memurtadkan, tidak lagi memusyrikkan, tidak lagi membid'ahkan saudara-saudara kita yang muslim yang ikut melestarikan budaya, yang ikut menjadi pelaku pelestari budaya. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah berfirman, maknanya, terjemahnya, jadilah pemaaf. Ini kata awal, kalimat awal yang difirmankan Allah. Jadilah pemaaf. Kenapa harus jadi pemaaf? Karena banyak orang yang memusyrikkan kamu, banyak orang yang memurtadkan kamu, banyak orang yang membid'ahkan kamu. Duh, kenapa harus dibid'ahkan? Kenapa harus musyrikkan? Kenapa harus dikafirkan? Allah melanjutkan firman-Nya, wa amru bil urfi. Ini perintah Tuhan bagi orang muslim. Ini perintah Allah. Apa perintah Allah? Ajaklah melestarikan dan melakukan adat istiadat. Wa amru bil urfi. Ini kata Allah, ini firman Allah. Lakukan budaya. Lakukan istiadatmu. Kalau kita orang Nusantara, khususnya orang Jawa, setiap kali kita melakukan sesuatu pasti ada yang namanya wilujengan atau tasyakuran dalam agama Islam. Seperti malam ini kita berkumpul di sini dalam rangka tasyakuran, syukuran, bancaan, wilujengan. Ini tradisi, tapi tradisi ini diaminkan, diiyakan oleh Rasulullah sebagaimana yang difirmankan Allah. Khudil afwa wa amru bil urfi. Jadilah pemaaf dan lakukan budaya, lakukan kearifan lokal, lakukan adat istiadat. Di kata akhirnya Allah berfirman, wa akrid anil jahilin. Jangan hiraukan orang-orang yang bodoh. Jadi kalau ada orang iku musyrik, iku syirik, itu murtad, itu bid'ah, nggak usah dihiraukan. Ini perintah Allah. Bapak Ibu pemirsa semua, saudara-saudara pemirsa semuanya, bisa dibuka Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199. Tidak ada dasarnya orang Islam dikafirkan atau dilarang melakukan tradisinya. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-adatu muhakkamat, adat istiadat itu adalah hukum yang berlaku. Adatnya kita orang Nusantara, kalau orang Jawa pakai beskap mungkin, pakai blangkon atau udeng, pakai jarit atau sarung, ini tradisi.
Tidak ada larangan di dalam ini. Kita sholat pakai sarung boleh. Kalau kita mau meniru adatnya orang Jazirah Arab silakan, tapi jangan pernah melarang atau mengkafirkan kami yang melestarikan peninggalan dari nenek moyang kita. Bahkan kata Rasulullah, "Man la yaskur linnas lam yaskur lillah." Hadits riwayat Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah menerangkan barang siapa menghargai sesama manusia, dalam tanda kutip leluhurnya, man la yaskur linnas lam yaskur lillah, maka hakikatnya dia telah bersyukur kepada Tuhannya. Jadi kita syukuran ini bukan hanya ketika kita membakar dupa, membakar kemenyan. Kalau orang Jazirah sana membakar buhur sebagai alat untuk mengkonsentrasikan diri kita, mengkhusukkan diri kita dengan wangi-wangian yang ada. Kalau orang Muslim namanya tawasul, dengan menyebut-nyebut nama-nama yang agung. Kalau di Jawa juga seperti itu. Tidak ada yang melarang, bahkan apa yang kita lakukan sebagai orang Nusantara, sebagai orang Jawa itu selaras. Tidak ada pertentangan sebetulnya. Mohon maaf, ketika orang-orang membenci agama Islam, jangan salahkan mereka. Karena apa? Karena perilaku orang Islam itu sendiri yang membuka front, membuka permasalahan dengan orang-orang pelaku pelestari budaya. Mereka seringkali melihat orang yang masuk punden, masuk keramat, masuk gunung, seakan-akan mereka menyembah sesembahan selain Tuhan. Apakah mereka tahu hati mereka? Tidak ada sampai hari ini orang menyembah pohon, itu tidak ada. Islam bertahun Hijriah 1444, usia yang sangat muda. Lebih tua lagi Masehi 2022. Lebih tua lagi tahun Cina 2573. Ada yang lebih tua lagi tahun Jawa Haji Saka bertahun 2934. Kalau tahun Jawa Sultan Agung 1956. Itu tahun kompromi ketika akan menyerang Batavia. Tapi tahun Jawa Haji Saka sangat tua. Ini peradaban kita 2934. Jauh di atas tahun-tahun yang telah saya sebutkan. 1444 Hijriah, 2022 Masehi, 2573 Imlek. Kalau kita membaca kitab suci tentang surga dan neraka, di sini orang-orang Nusantara telah mengenal surga jauh sebelum kata surga itu diterangkan atau dipakai oleh penerjemah jannah sebagai surga. Orang-orang Nusantara telah mengenal swarga. Kalau kita tidak bisa menciptakan surga di dunia, tidak akan mungkin kita bisa menikmati surga di akhirat nanti. Ciptakan surga di dunia, maka surga di akhirat pun akan ikut serta. Kalau di sini aja kita sengsara, apalagi kehidupan setelah mati, kita akan jauh lebih sengsara. Karenanya saya ikut Rakyat Prasojo. Dalam rangka apa? Mengedukasi teman-teman sesama agama saya, yaitu Muslim, untuk terbuka matanya. Jangan membaca Al-Quran secara tekstual. Jangan. Baca, pelajari secara mendalam agar tidak mudah menyalahkan orang lain. Sebagaimana Quran surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agama. Dalam ayat lain, lana a'maluna walakum a'malukum.
Bagi kita adalah amalan kita, kelakuan kita. Bagi mereka adalah amalan mereka. Sudah, biarkan. Kita bisa bersama-sama di negara ini bukan karena agama kita yang sama, tapi karena adanya Pancasila dan Kebinekaan Tunggal Ika. Kita bersama-sama menyatakan satu tekad untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Karenanya di sini ada salah satu anak bangsa yang mengajak kita bersama-sama melalui Yayasan Raket Prasojo. Satu yayasan, satu organisasi dalam rangka pengkajian. Kenapa harus dikaji? Biar mengerti, biar paham. Pelestarian. Karena saatnya kita nguri-nguri budaya, saatnya kita melestarikan budaya. Jangan sampai apa yang dipesankan Ki Hajar Dewantoro yang tadi telah disebutkan oleh Bapak Sutrimo, untuk menghancurkan sebuah negara tidak perlu kekuatan militer dan senjata yang canggih, tapi kuasai dan hancurkan budayanya, maka negara itu pun akan hancur. Yang terakhir adalah pengembangan budaya Nusantara. Ini selaras dalam kaidah usul fikih al-mukhafatu ala qatimis sholih wal ahdu bil jadid al aslah. Para pemirsa yang beragama Islam, apa yang telah saya katakan mulai awal hingga ini tadi, tolong bisa disimak, diperhatikan, dan dibuka. Kalau memang ada yang cocok, silahkan. Kalau tidak ada yang cocok, tidak berkenan di hati panjenengan, bisa dialamatkan dalam kritik pada channel ini. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi kepada Bapak Sutrimo sebagai ketua kami dan semua yang hadir dan seluruh peserta Raket Prasojo Channel yang ada di seluruh Nusantara atau di dunia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira Allahul muwafiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hong Ulun Basuki Langgeng. Rahayu. Rahayu. Terima kasih Kang Mas Kiai Kanjeng Raden Tumenggung Muhammad Musrifin Reksobudoyo. Lengkapnya Kang Mas Kiai Kanjeng Raden Tumenggung Muhammad Musrifin Reksobudoyo, Sarjana Pendidikan Magister SPD MPD ini Kang Mas Kiai. Nah, ini beliau bergabung dengan kita mulai 2008. Untuk periode sekarang beliau menjadi sekretaris di Yayasan Raket Prasojo dan juga ketua DPC Kota Batu di Raket Prasojo. Kalau di luar Raket Prasojo beliau adalah ketua KOS Dewan KOS Pagar Nusa Jawa Timur. Sehingga akhirnya kita banyak berbagi tugas dengan beliau. Karena memang yang disampaikan beliau tadi ada benarnya. Banyak orang saudara-saudara kita Muslim itu yang kalau cuman memandang sebelah mata enggak apa-apa Kang Mas Kiai. Masalahnya mereka malah menyerang, memusuhi ya, terhadap para pelaku budaya lokal. Enggak cuman budaya Jawa saja, karena garapan Raket Prasojo enggak cuman Jawa, termasuk yang ada di Kalimantan, di Sumatera ya. Nah, ini kita sering berbagi tugas dengan beliau. Kalau ada yang menyerang kita dari sisi agama, lah ini tugas beliau. Kalau bicara tentang budaya, tugas saya. Ini kita bicara tentang sebuah perjuangan. Bagaimana bangsa ini harus terus berjuang menjadi cerdas. Silakan beragama. Di Indonesia ini tidak ada larangan beragama. Tetapi jangan mabuk agama. Jangan sampai kita terperosok mengalami masa kegelapan seperti Eropa. Karena di Eropa itu sebelum abad 15 betul-betul terperosok masa kegelapan. Karena pada waktu itu kekuasaan agama, kekuasaan tokoh-tokoh agama ini menguasai publik. Mereka terperosok.
Dan seperti inilah bangsa Indonesia saat ini. Seperti itulah. Jadi bangsa Indonesia saat ini mirip dengan Eropa sebelum abad 15. Silahkan beragama, tapi kita jangan mabuk agama. Ini yang menjadi tujuan utama Raket Prasojo, memberikan pencerahan dan mencerdaskan bangsa ini. Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV yang kami hormati, perkembangan Raket Prasojo terus berkembang. Ketika kita bicara ranah yang lebih besar, kita juga merupakan waktu itu pencetus ide, dan akhirnya kita juga ikut ambil bagian dengan adanya beberapa event besar. Salah satunya adalah Kongres Internasional Kebudayaan Jawa. Kongres Kebudayaan Jawa yang waktu itu digelar di Hotel Lor-In di kota Surakarta. Dan banyak event-event lain yang kita ikuti. Mulai dari Kongres Bahasa Daerah Nusantara di Bandung. Nah, perkembangan Raket Prasojo semakin berkembang, akhirnya banyak suku lain juga bergabung. Karena yang kita garap ini bukan hanya sekedar budaya Jawa, budaya suku Jawa, tapi juga budaya suku yang lain. Bahkan ada kalau Bali, Sasak barangkali mirip lah dengan Jawa. Ini hadir juga di sini dari suku Batak. Beberapa waktu yang lalu ya, anggota yang masuk orang Batak pertama ini adalah saudara kita Lae Jatim Laurentius Haritonan. Setelah itu banyak orang Batak yang lain gabung. Nah, mereka ada beberapa orang yang waktu itu ingin belajar tentang budaya kita. Sampai mereka bilang, itu pakai bahasa Jawa enggak apa-apa Pak De, saya mau kok diajari bahasa Jawa gitu. Tetapi kita tidak mau seperti itu. Kita tidak ingin dogmatis dan pengkultusan. Sehingga ketika mereka ingin belajar, banyak suatu doa gitu ya, saya sampaikan, silakan berdoa dengan bahasa ibu Anda. Jangan dan tidak harus dengan bahasa Jawa. Karena Tuhan tahu segalanya. Kalau kita melakukan dogmatis, pengkultusan, oh kalau berdoa harus pakai bahasa Jawa, berarti kita kan malah merendahkan Tuhan kita sendiri. Tuhan kita kok goblok banget cuma tahu bahasa Jawa gitu. Nggak tahu bahasa lain. Ya kalau yang tidak tuli ini bisa belajar. Tapi kalau yang tuli kan malah kasihan nggak bisa belajar. Apakah orang seperti itu terus tidak boleh komunikasi dengan Tuhan? Jangan kita rendahkan Tuhan kita dengan mengatakan, oh berdoa paling abdol pakai bahasa Jawa. Berdoa harus pakai bahasa Jawa, sembahyang harus pakai bahasa Jawa. Kok rendah banget Tuhan kita gitu. Nah, terus kita berkembang sehingga saudara-saudara kita lain yang bukan suku Jawa pun bergabung. Ini salah satunya adalah Ito Kristina Gultom. Horas itu mau latih godang, kedatangannya di Kota Malang. Nah ini tanggapan itu kok akhirnya bergabung ke kita. Ini kesan dan pesannya ini bagaimana nih, tuh silakan. Rahayu. Rahayu. Nah. Horas bagi bangsa Batak. Horas, Kata horas. kami orang Batak ya. Ya. Rahayu sama itu. Ya. Pertama saya ketemu dengan Pak Trimo di Tanah Batak. Ya. Kunjungan Pak Trimo di sana menggali budaya Batak. Ya. Saya manusianya orang kampungan yang Ya. kurang ngerti yang namanya politik. Ya. Tapi setelah saya belajar mengikuti dari Raket Prasaja, saya bangga melihat Pak Trimo sampai datang dari tanah Jawa ke tanah Batak menggali budaya. Terutama kalau kami Batak saja, seperti Pak Trimo bilang tadi, silakan beragama, tapi jangan sampai
dogma ya. Ya, jangan mabuk dogma. Ini di orang Batak udah banyak. Ya, jangan hilang Bataknya. Ya, udah banyak 75% adat Batak itu hilang gara-gara agama karismatik. Bakar ulos, bakar, ada istiadat Batak yang dipakai lah kalau pesta. Ini udah banyak ini. Jadi Pak Trimo datang ke tanah Batak saja perlu menggali budaya. Kenapa kami saja orang Batak menghilangkan budaya kami? Saya bangga loh jadi anggota rakyat ini. Saya perlu masih belajar. Pak Trimo, jika saya sampai ke Jakarta atau saya sempatkan ke Malang ini belajar, saya angkat jempol sama Pak Trimo, tidak membedakan. Pak Trimo tidak melihat itu agama, tapi menyatukan, membangkitkan budaya yang hilang itu dari semua Nusantara. Biar jangan sampai pesan-pesan leluhur kita itu, budaya leluhur kita itu menjadi tertanam oleh bangsa lain, terutama gara-gara agama. Banyak agama di Nusantara kita ini, tapi ini kok jadi ini perang. Betul juga ya, nggak perlu lagi yang namanya senjata lah, ABRI, tapi kita jadi kita sendiri, diri kita sendiri yang dibuat senjata. Saya dengan orang tua saya juga udah menjadi berantem gara-gara kenapa? Saya tetap mempertahankan budaya leluhur. Datang orang tua saya jadi gila agama. Akhirnya jika pertemuan itu nggak ada lagi. Buat apa berdoa, mengenal dengan agama, mengenal Tuhannya, tapi kasihnya nggak ada. Padahal sementara leluhur kita dulu nggak ada namanya agama, tapi kasih itu dalam keluarga banyak, tinggi. Rencana kami ada kian itu yang namanya Pak Trimo tadi yang dibilang Jatim ya, Marga Aritonang. Kalau ini yang namanya, dia orang Batak, pecinta Jawa juga. Ya. Bahasa Jawanya lancar. Ya. Rencananya bareng kian, cuma ada kendala. Ya. Ikut dia mengenalkan, saya dikenalkan sama Pak Trimo. Ini di sini saya rencananya mau makin belajar, agar saya itu bisa menyadarkan orang Batak ya, bisa menyadarkan orang Batak. Banyak di sana spiritual Batak itu, spiritual orang Batak itu di sana yang menjadi ke politik uang. Dijalankan itu adat Batak tapi ke uang, Bisnis. terjual adat Batak itu. Penting uang ada. Banyak. Saya pengen jadi seperti Pak Tri, menyadarkan lingkungan, jangankan dulu lingkungan besar Batak, keluarga saya sendiri, desa. Dari yang kecil desa, kalau bisa sampai kecamatan, sukses seperti Pak Tri. Pengen saya. Karena adat Batak itu udah 75% terjual gara-gara agama. Ini banyak di sini orang Batak. Padahal kenapa? Penyakitan, lupa diri akan leluhurnya. Akhirnya penyakit yang datang. Napas entah di mana, pergi ke rumah sakit, ndak ada penyakitnya. Pergi ke spiritual, ingat kau siapa dirimu, leluhurmu, kenal dirimu, mana budayamu, kau terjual. Akhirnya hukum karma yang jalan. Jangan kita seperti itu. Sama Pak Trimo, maunya Pak Trimo sabar membimbing saya agar bisa menjadi anggota yang seutuhnya di Rakyat Prasaja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu Maulad Kodang itu Horas. Rahayu. Ya. Nah, para pemirsa Rakyat Prasaja TV channel yang saya hormati, apa yang dikatakan oleh itu Christina Gultom tadi memang benar. Sebelum agama-agama pendatang itu datang ke Nusantara, kita ini damai, kita mampu membuat peradaban, bahkan kita menjadi pemimpin dunia. Tapi setelah agama-agama luar itu datang, malah berantakan. Kasih hilang, orang tua sama anak konflik, ya. Ini yang digambarkan itu tadi, dan ini terjadi di mana-mana. Bahkan beberapa waktu yang lalu sempat viral bagaimana mantan Bupati Purwakarta, Kang Deddy Mulyadi,
ini ngobrol mewawancari seorang ibu-ibu yang nangis. Karena apa? Karena anaknya ibu tadi 2 orang ini tidak lagi peduli terhadap ibunya, hanya gara-gara beda aliran. Sama-sama Muslim nih Kak Mas Yai ini, sama-sama Islam. Dulu sebelum agama pendatang itu datang ke Nusantara, kita damai, kita penuh kasih, kita mampu membuat peradaban yang tinggi, kita mampu menjadi pemimpin dunia, kita mengenal teknologi tinggi. Tapi dengan datangnya agama-agama pendatang tadi, malah bangsa kita terpuruk, konflik. Dulu kita mampu membangun sebuah peradaban tinggi, kita mampu membangun pemerintahan yang solid, yang hebat. Tapi setelah agama-agama pendatang itu datang, bangsa ini tercerai-berai menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang berbackground agama. Ini fakta sejarah. Bukan saya benci ke agama, tidak. Nampaknya pengalaman Eropa mengalami masa kegelapan harus kita pakai. Kita ambil hikmahnya, jangan sampai kita mengalami masa kegelapan. Cukup sudah 500 tahun bangsa ini mengalami masa kegelapan seperti Eropa yang mengalami masa kegelapan sebelum abad 15. Nah, para pemirsa yang saya hormati, perjuangan rakyat prasaja belum berhenti. Ini adalah perjuangan besar. Bagaimana mencerdaskan bangsa supaya kita mampu membangun peradaban, kita mampu menjadi pemimpin dunia lagi. Nah, ini di hadapan kita juga hadir beberapa anggota-anggota baru. Nah, ini saya ingin istilahnya kesaksian atau kesan dan pesan tentang dinamika perjuangan kita. Kalau yang cerita dari saya kan cuman ibaratnya dari satu arah saya. Kita juga ingin tahu bagaimana tanggapan, kesan-pesan dari anggota lain ya. Ini siapa ini yang mau memberikan tanggapan kesan? Mas Hadi? Atau yang sebelah sana dulu? Mas Masrin atau yang lain? Mas hadirin sama Mas Mul enggak apa-apa nanti. Ya, biar nanti langsung ke sebelah sini ya. Rahayu. Nah, kenalkan nama saya Hadi. Saya ikut Rakyat Prasaja ini masih 1 bulan. Ya. Jadi masih baru sekali. Ya. Ketimbang para sedaya. Ya. Kesaksian saya pertama kali memang gak kenal sama Pak Sutrimo. Ya. Saya dikenalkan dari ada teman. Ya, Pak Sucipto ya, pegawai Kecamatan Poncokusumo. Ya, Pak Sucipto kerjaan di Kecamatan Poncokusumo. Saya ke sana terus ngobrol-ngobrol, kok nyambung gitu. Terus saya Mas, ada grupnya. Pak, kalau boleh saya mau ikut aja gitu. Kok cocok dengan hati nurani saya. Terus Pak Cip WA ke Pak Sutrimo, terus Pak Sutrimo WA ke saya, syaratnya gini mas. Terus saya mau, terus dimasukkan ke grup. Ya. Syaratnya memberatkan nggak mas? Nggak berat Pak. Nggak berat. Nggak berat. Harus diceritakan ke pemirsa nanti dikiranya syaratnya berat, harus bayar sekian juta gitu, enggak ya? Gratis, nggak berbayar. Ya syaratnya sih banyak, saya nggak, cuma salah satunya kita nggak boleh upload salah satu agama, salah satunya. Jadi cuma yang saya ingat kita harus mempelajari ajaran leluhur itu aja. Ya, terima kasih Mas Hadi, ya, geser Mas Mul biar nanti sekalian yang di sana. Nah, gimana Mas Mul? Oh, enggak, oh baik, geser yang sini. Mas Hasim dulu, nah, silakan. Yeah. Rahayu. Saya sangat senang dengan budaya dan saya tertarik dengan Rakyat Prasaja karena saya itu mengartikan salamnya itu ya. Terus saya jadi tertarik kok. Salamnya sangat luas sekali. Rahayu itu jawabnya itu Rahayu Sagung Dumadi. Ternyata
ketika kita mengucapkan salam di budaya ini, jawabnya itu kan salam kan rahayu, semoga kamu baik, dijawab dengan semoga kamu baik dan seluruh alam dan seisinya baik juga. Nah ini selain di budaya ini, entah di agama tertentu saya nggak mau menyebut, itu nggak ada. Ada cuman kita pakai salam, jawab cuman salam untuk bagi saya dan kamu. Nah di sini enggak, salamnya itu luas. Artinya kita mendoakan ini bukan diri saya sendiri, tapi mendoakan seluruh jagat seisinya. Makanya dijawab rahayu sagung dumadi, semoga kebaikan dan keselamatan berlaku kepadamu dan seluruh jagat seisinya. Itulah kenapa saya tertarik dengan rakyat Prasojo, karena hanya karena ucapan salam tadi itu aja. Kok luas banget, otomatis berarti kan pemahaman tentang Tuhan dan seisinya di orang-orang Jawa itu sangat tinggi sekali pemahamannya. Sebelum ajaran-ajaran itu datang, mereka dengan memahami Tuhan itu sangat luar biasa. Bahkan sampai penyebutan tentang Sang Hyang Taya, itu artinya loh, kok luas sekali. Mereka menyebut Tuhan itu sebagai sesuatu yang tidak bisa diakal dan sesuatu kosongan tapi ada isinya. Itu akhirnya saya, oh ini bagus, makanya saya sampai ikut di yayasan ini. Walaupun saya itu ikutnya cuman apa namanya itu, rok-rok asem lah, kata enggak. Mas Hasim ini cukup lama gabung ke kita ya. Tidak tentang pemahaman saya, dan saya tidak berbicara terlalu banyak agar yang lainnya bisa kedengaran. Terima kasih ya, Mas Hasim. Selamat malam, rahayu, rahayu sagung dumadi. Nah, geser coba Mas Sugiyadi ngasih kesan-pesan. Enggak? Oh langsung Mas Masrin. Silakan. Rahayu sagung dumadi. Saya dari Pajaran Poncokusumo. Saya pertama salut kepada Bobo Trimo. Yang pertama kali kesan saya yang tak terlupakan yaitu pertama kali saya lihat YouTube. Dan saya buka-buka YouTube, saya penggiat budaya kearifan lokal di desa saya. Terus saya cari-cari kok berkenang kesan saya di situ. Terus saya buka lagi, menyentuh di hati saya. Sesudah itu saya mau pesan kalender pada waktu itu ke Bapak Trimo. Terus Bapak Trimo merestui, malah datang ke rumah saya. Itu kenangan yang tak terlupakan bagi saya dan keluarga saya. Karena saya penggiat budaya kearifan lokal di desa, berarti semampu sebisa saya itu saya mengajak ke teman sejawat, saudara, tetangga itu penggiat budaya kearifan lokal, terutama di desa saya. Saya sangat salut dengan organisasi Rakyat Prasojo yang didirikan oleh Bapak Trimo. Semoga tambah hayeng bawono. Gusti nyembadani. Mangkatan saking kawula. Rahayu sagung dumadi. Mas-masnya dari santrinya Muslimin ada? Enggak. Oh ini kok yang ujung sana. Ini penggiat bantengan nih Mas. Jaranan bantengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Di sini mungkin saya paling muda ya. Saya juga ikut berpesan buat teman-teman di luar sana untuk pemuda. Jangan malulah kita berbudaya. Kita di tahun-tahun milenial ini sangat banyak hal-hal yang bikin kita lupa budaya-budaya kita. Contoh di HP juga banyak teman-teman di sana itu lebih mementingkan budaya modern daripada budaya-budaya leluhurnya. Dulu saya juga punya pikiran gitu. Kenapa kita
harus mengingat leluhur, sedangkan di era modern gini yes gimana ya, untuk masa leluhur kan sudah mulai disingkirkan di otak teman-teman gitu. Tapi setelah saya ikut Yai Musrifin, terus diajak di Rakyat Prasaja, ketemu sama Bapak Sutrimo, dengan acara-acara yang selalu diikuti, ternyata itu memang perlu buat kita supaya kita tidak lupa akan leluhur. Itu kesan dan kesan dari saya. Jadi anak muda jangan takut, jangan malu untuk belajar budayanya, terutama budaya leluhurnya. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Nah, para pemirsa yang saya hormati, dengan tadi kesan-pesan dari anak muda malah mengingatkan kita pada leluhur. Yang harus kita sadari bahwasanya kita ada di dunia ini karena orang tua kita. Orang tua kita ada karena simbah kita dan sampai leluhur kita. Kalau tidak ada leluhur kita, tentunya kita juga tidak ada di dunia ini. Kita ada di dunia ini tidak ada hubungannya dengan tokoh bangsa lain. Kita ada di dunia ini tidak ada hubungannya dengan tokoh bangsa lain, walaupun itu tokoh agama sekalipun, nggak ada hubungannya. Tapi kita ada di dunia ini karena orang tua kita, karena leluhur kita. Itulah sebabnya kita harus selalu berbakti pada leluhur dengan berbagai karakteristik dan jati diri leluhur kita, yaitu budaya. Kita nggak mengenal tokoh bangsa lain, nggak masalah. Kita nggak mengenal, walaupun itu taruhlah tokoh agama sekalipun, nggak kita kenal, nggak masalah. Tapi leluhur kita adalah suatu kewajiban. Karena kita ada di dunia ini karena leluhur kita. Nah, para pemirsa yang saya hormati, tadi berbagai kesan pesan, testimoni bagaimana perjuangan kita terus menggelorakan ya, bagaimana kita memperjuangkan, mencerdaskan bangsa ini. Dinamikanya sangat banyak sekali yang tidak bisa saya ceritakan secara detail. Salah satu contohnya adalah tadi pagi kita ini dipanggil oleh kantor pajak. Saya ketemu dengan misalnya saya nggak tahu, misalnya pimpinan apa saya nggak tahu, tapi yang manggil namanya itu Bapak Muhammad Aris. Itu melihat perjuangan kita, beliau itu salut. Karena selama ini perjuangan kita sumber dana nggak jelas atau bisa dibilang nggak ada, tapi kita terus berjuang. Biaya operasional organisasi kita pasti ya layaknya organisasi yang lain, kita pun juga ada pengeluaran rutin organisasi. Tetapi sumber dana kita nggak ada. Bahkan anggota yang masuk pun tidak ada iuran. Jangankan kok uang pangkal taruhlah, nggak ada. Apalagi iuran wajib tiap bulan, nggak ada. Kenapa? Karena di dalam konsep budaya Jawa itu sutik njaluk, sutik nampik, pantang meminta, pantang menolak. Budaya Jawa punya konsep tuh gotong royong. Siapa yang tersadarkan, siapa yang tercerahkan, ya silakan kalau mau membantu. Dan kita akan terbuka. Salah satu contoh umpamanya kegiatan kita di channel YouTube ini. Kalau kita rinci, biayanya besar. Mulai dari kameramen, ya, editing, ini ditangani sendiri sama Mas Puji Waloyo, free, gratis. Host, narasumber, ya. Kalau kita hitung secara profesional udah berapa juta biaya yang harus kita keluarkan. Inilah dinamika perjuangan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini adalah sebuah perjuangan besar. Endingnya tidak tahu kapan. Endingnya yang kita inginkan adalah bangsa ini menjadi bangsa yang berdaulat jiwa raga. Enggak cuma merdeka,
raganya dengan kemerdekaan 17 Agustus tahun 45, tapi kita juga merdeka jiwa kita. Kita tidak menjadi duplikat bangsa lain, kita menjadi bangsa yang berdaulat. Fakta sejarah membuktikan sebelum datangnya agama-agama pendatang, kita merupakan pemimpin dunia. Kita mampu membuat peradaban besar. Tapi setelah itu kita malah terpuruk. Konsep ketuhanan kita jauh-jauh hari sudah mengenal. Dari penelitian Dr. Haseu, Profesor Salianti Soleman, itu 2500 tahun sebelum Masehi kita sudah mengenal konsep ketuhanan. Seperti yang disampaikan Mas Hasim tadi, konsep ketuhanan kita malah lebih universal. Ajaran-ajaran Jawa lebih universal. Bahkan dengan berkembangnya sains dan teknologi yang begitu canggih ini, ajaran leluhur kita lebih mampu bertahan karena sangat logis. Sementara ajaran-ajaran lain cenderung unlogis yang tidak akan mampu bertahan dengan berkembangnya sains dan teknologi. Nah, saat ini ya, susunan kepengurusan Yayasan Rakat Prasojo. Ketua Dewan Pembina adalah Bapak Sudagung. Beliau adalah notaris senior Malang Raya. Kalau nggak salah mas sekarang udah pensiun sekarang karena udah sepuh. Anggota Dewan Pembina ini ada Bapak Kolonel Purnawirawan Tugino Soekarno. Terus ada Bapak Rindra Kresna, anggota Dewan Pembina. Terus yang Bapak Ignatius Soekarno, sekarang udah meninggal. Ini anggota Dewan Pembina. Terus kalau anggota Dewan Penasehat, ini ada Dr. Purnadi. Ada Pak Kuncoro. Pak Kuncoro sekarang kalau nggak salah Ketua Panitera Pengadilan Bali kalau nggak salah sekarang. Sehingga jarang ikut kegiatan karena beliau tugasnya di luar Kota Malang. Terus ada Pak Saptoyo, anggota Dewan Penasihat kita. Terus di jajaran ketua, ketua itu ketua umumnya saya. Setelah itu sekretarisnya ada anak muda, Chandra sama Kamas Kiai Musrifin, bendara, ada anak muda juga. Saya sangat berharap adanya sebuah regenerasi sebenarnya. Tetapi ketika bicara organisasi sosial budaya ini kan yang pertama itu adalah mau dan mampu. Ini yang menjadi kerepotan. Karena menjadi pengurus Rakat Prasojo ini tidak dibayar, malah harus minimal itu berkorban waktu dan tenaga. Minimal. Kalau perlu juga berkorban uang malah. Karena itulah ketika ada salah satu pengurus kita mengatakan begini, saya siap terima sanksi kalau saya tidak bisa mengikuti kegiatan. Nah, ini yang jadi kerepotan. Kenapa? Di dalam organisasi sosial budaya itu tidak ada sanksi, tetapi yang diperlukan adalah kesadaran. Apalagi yang sudah bergabung menjadi anggota, apalagi pengurus, ini harus sadar betul yang dibutuhkan adalah kesadaran dan keikhlasan. Tidak ada sanksi. Di mana letak tanggung jawab kita, kesadaran kita, keikhlasan kita, karena kita sudah dengan sadar diri bergabung menjadi anggota, apalagi pengurus. Nah, ada satu pengurus yang saya sempat lupa, yaitu wakil ketua. Wakil ketua kita sekaligus ketua advokasi kita, yaitu Bapak Buyung
Kaneko Waloyo, beliau seorang lawyer. Ya, ini nggak bisa hadir Mas ini. Nah, demikian tadi apa yang kita sampaikan, bagaimana dinamika perjuangan Yayasan Rakat Prasojo dalam mengemban amanat leluhur, amanat semesta tentang perjuangan kebangkitan Nusantara. Dan juga kami sampaikan bahwasanya kami menggaungkan perjuangan kebangkitan Nusantara itu sudah jauh-jauh hari, sudah puluhan tahun yang lalu. Mulai berdirinya Rakat Prasojo. Kalau kita menggaungkan ritual kebangkitan Nusantara itu mulai tahun 2010. Kita keliling Nusantara. Nah, ini yang perlu kami sampaikan dan kami tandaskan. Saat ini ada Partai Kebangkitan Nusantara. Kami tidak termasuk bagian dari itu, walaupun kami yang pertama kali menggaungkan tentang bisa menggaungkan sebuah gerakan perjuangan kebangkitan Nusantara. Kita menggaungkan sebuah gerakan ritual kebangkitan Nusantara. Kalau kita menggaungkan perjuangan kebangkitan Nusantara itu mulai kita berdiri. Kalau kita menggaungkan ritual kebangkitan Nusantara, keliling Nusantara itu mau mulai tahun 2010. Dan kita tidak bernuansa partai politik, tidak bernuansa agama apapun. Tapi kemarin saya lihat, loh kok sekarang ada Partai Kebangkitan Nusantara. Terus ada mobilnya, terus pengurusnya itu sangat agamis. Nah, kita nyatakan kita bukan bagian dari mereka. Jadi para pemirsa untuk bisa memahami. Demikian tadi apa yang kita sampaikan. Bila mana ada kata-kata kami, tata kerama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Sampai ketemu di kegiatan Yayasan Rakat Prasojo lainnya. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.